Profesor Yusril Iza Mahendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Saya sungguh berterima kasih malam ini diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit tanggapan. Dan yang terakhir adalah uraian yang sangat penting yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Saya menyimak dengan sampaikan yang pada hemat saya uraian beliau itu mengungkapkan persoalan-persoalan fundamental yang kemudian beliau merumuskan bagaimana jalan keluar untuk mengatasi saya kira ini prasyarat yang utama dan pertama bagi seorang pemimpin. Akan sia-sia kita memilih seorang pemimpin dan dia terpilih memimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Tapi dia tidak paham apa sebenarnya persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Dan bagaimana caranya mencari jalan keluar dan memecahkan persoalan-persoalan itu. Uraian Pak Prabowo singkat, saya simak dengan sama, dan mudah-mudahan saya tidak salah, dan kita semua tidak salah untuk mendukung beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita memang masih dihadapkan kepada tantangan yang berat di bidang ekonomi, di bidang sosial, hukum, politik, dan seterusnya. Telah memberikan satu konsepsi jalan tengah antara sosialisme dan liberalisme kapitalisme yang beliau sebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Dan tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan isi kepada sistem jalan tengah ekonomi Pancasila, lebih khusus lagi setelah terjadi amandemen terhadap pasal 34 baru pada pasal 33 dan pasal 34 yang tadi telah disinggung oleh Pak Prabowo tentang sosial yang diatur oleh pasal 34 dan pasal 33 yang memang memerlukan satu penjabaran lebih lanjut bagaimana kita merumuskannya dan kemudian kita sampai tahun 2045 yang kita harapkan betul-betul dapat kita wujudkan bersama apa yang kita sebut dengan Indonesia Emas. Yang bagi saya sangat menarik, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah keinginan beliau untuk melakukan dan terakhir tadi beliau singgung adalah reformasi di bidang keuangan negara. Bangun ekonomi akan selalu gagal apabila tidak ditopang oleh sistem hukum yang kuat.
Ketika kita memasuki era reformasi, anggaran pembangunan bidang hukum itu anggaran BKKBN, di atasnya anggaran hukum. Itu terjadi sejak awal Orde Baru sampai berakhir dengan persoalan-persoalan hukum ini. Padahal tidak mungkin kita bisa membangun atas politik dan adanya sistem hukum yang kuat yang menopangnya. Ambil contoh tentang IKN sekarang, yang menjadi komitmen sama untuk kita bangun dan kita lanjutkan. Pertanyaan investor asing dan dalam negeri, kepastian politik, dan yang kedua adalah persoalan kepastian hukum. Selalu mereka tanya, kalau presiden bertanya, apakah presiden baru akan melanjutkan IKN atau tidak? Kedua, ada kepastian hukum atau tidak di sana? Soal tanah bagaimana? Soal investasi bagaimana? Kalau tidak ada kepastian hukum, maka jangan kita berharap banyak investor akan datang. Itu sebabnya barangkali, meskipun kita merdeka tahun 45, Malaysia merdeka tahun 58, tetapi ekonomi Malaysia lebih cepat berkembang. Maka kita menjadi agak lebih lambat mengejar pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bersama. Ada 22 definisi tentang keuangan negara. Bayangkan. Dan tiap-tiap orang, tiap-tiap instansi, tiap-tiap penegak hukum atau tidak. Sampai sekarang jadi debat panjang. Dan aparat penegak hukum mau-maunya aja. Tangkap orang sana, tangkap orang sini. Seolah-olah BUMN itu tidak boleh rugi. Satu pelaku korupsi. Bank of Tokyo bisa aja investasi, kasih kredit orang yang tidak bisa bayar, atau Bank Singapura, tapi tidak perlu pergunakan. Saya kenal ada seorang ustadz jadi bupati, terus dia bilang sama saya, Pak Yusril, daripada saya dibilang korupsi-korupsi, ya sudah, saya PPNS itu harus
punya persepsi yang sama dalam menegakkan hukum. Kalau KPK mungkin hanya koordinasi karena dia bukan bawahannya presiden. Tapi saya kira ini sangat penting supaya kita mempunyai persepsi yang sama tentang kepastian hukum, dan itu merupakan prasyarat sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tadi disebut 6% atau 8%, sehingga betul-betul dapat mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 yang akan datang. Terima kasih banyak dan selamat. Ya, saya yakin dan percaya dan perasaan saya mudah-mudahan tidak keliru. Ya, dukungan kita bersama kepada Pak Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden 2024-2029 ini adalah pilihan yang tepat berdasarkan pemahaman beliau terhadap persoalan-persoalan fundamental bangsa dan negara kita, pengetahuan yang beliau miliki dan pengalaman beliau selama ini menangani persoalan-persoalan pada tingkat nasional menjadi sangat penting untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.